pertemuan ini membawa manfaat dan kesiapan yang cukup sehingga kita nanti pada saat audit eksternalnya itu tidak akan banyak mengalami kendala. Seperti biasa untuk memberi pencerahan wacana dan pengetahuan kita terkait dengan isu 27.001 ini, ada baiknya kalau kita dengarkan semacam penjelasan tausiah, kajian tausiah bersama. Tausiah sholawat. Dari Bapak Direktur, mudah-mudahan wawasan ini atau pencerahan ini bisa memberi tambahan ilmu dalam rangka persiapan audit internal kita. Pada Pak Ki, kami persilakan untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya tadinya memang ingin mengumpulkan teman-teman sebelum acara audit kita, tapi ternyata itu sudah satu step lebih depan. Ternyata sudah mengundang teman-teman itu. Oke. Kenapa kita harus melakukan persiapan? Saya ingin suatu saat nanti audit-auditan ini tidak selalu menghebohkan kita. Sampai sekarang audit itu masih sering menghebohkan kita. Kenapa? Karena kita belum punya tradisi standarisasi. Suatu saat kita perlu meyakinkan diri kita bahwa kita ini benar-benar sudah bisa tenggelam di dalam standarisasi. Artinya semua elemen baik jaringan, pengembang maupun dari sisi keamanan data sendiri itu sudah terbiasa dengan standarisasi yang ada. Jadi karena kalau misalkan ini selalu heboh, maka energi kita biasanya habis di sana. Kenapa kita masih selalu heboh? Karena kita seringkali masih menganggap bahwa standarisasi ini hanya kebutuhan. Itu videonya jangan dinaikkan, jangan berdiri, Mas. Nah, kalau ini nanti gambarnya nanti capek. Ya, sampai pengen terus gitu kalau saya lanjutkan. Jadi budaya standarisasi ini itu harus menjadi budaya kita. Maksud saya gini, seperti kita mulai membuat diri kita menjadi warok ya, menjadi orang yang menjaga diri. Ini bukan lagi masuk wilayah sunnah, wilayah subhat pun sudah kita tinggalkan gitu. Jadi jangankan wilayah yang haram ya, wilayah subhat saja sudah kita tinggalkan. Itu adalah bagian daripada disiplin diri untuk mengikuti standarisasi. Kenapa seperti itu? Ya supaya kita menjadi baik. Apakah memang perlu kita menjadi baik? Ya. Karena standarisasi ini insya Allah dipikirkan oleh orang-orang yang berkeinginan untuk ini menjadi baik. Meskipun saya pernah ngobrol pada audit eksternal, standarisasi ini mahal dan standarisasi ini apakah memang memberikan jaminan bahwa akan ada keamanan data yang solid? Saya masih tetap berpikir bahwa sebenarnya manajemen tertinggi itu adalah manajemen ilahiyah atau manajemen kolbu atau manajemen tauhid. Maksud saya, titik keamanan tertinggi itu sebenarnya adalah dari pribadi kita ya. Seberapa orang yang berada di dalam rank 1 dari keamanan data itu adalah orang-orang yang punya karakter yang benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa solid, seberapa kuat
keamanan data kita adalah seberapa orang-orang kita punya karakter. Sebenarnya masalahnya di sana. Seberapa kita memang benar-benar penjaga gawang ini benar-benar tidak punya alibi apapun terhadap data, terhadap informasi yang ada. Tapi seringkali hal-hal begini dianggap tidak ilmiah. Ya, manajemen ikhlas. Gitu. Jadi orang berada di situ benar-benar niat untuk benar-benar melakukan pengamanan data, benar-benar memberikan yang terbaik untuk institusi. Ini seringkali tidak bisa diukur. Gitu. Bagaimana ukurnya? Ukur keimanan kan jadi repot dari parameternya apa. Maka diciptakanlah sebuah konsep standarisasi untuk membuat supaya dari sisi ilmiah, dari sisi parameter-parameter yang terukur itu bisa dibuktikan bahwa kita telah mengikuti standarisasi yang ada. Artinya audit ini, isu ini mengamati elemen-elemen yang menjadi komponen untuk bisa dinyatakan bahwa kita telah mengikuti standarisasi. Nah, bagi saya alangkah baiknya kalau kita punya tradisi itu. Ya, beberapa kali saya sering mengatakan bahwa profesional itu adalah menyelesaikan detail permasalahan lebih banyak dari orang yang tidak profesional. Saya pernah sangat terkejut ketika saya membandingkan antara celana jeans yang asli dan yang KW1 gitu ya. Yang asli itu misalkan mau celana mau baju, itu kalau misalkan buka kancingnya itu sekali tarikan itu semua sudah terbuka gitu. Jadi artinya memang sudah diukur posisinya, lebar kancingnya dan sebagainya itu sudah diukur dengan baik. Gitu. Hal yang kecil itu padahal sebenarnya tidak ada keperluan untuk membuat supaya ini mudah dibuka dengan cepat. Tidak ada keperluan untuk itu. Tapi mereka menghitung, mereka sudah menganalisa sejauh itu. Ini orang profesional. Gitu. Sementara KW1 tidak bisa. Memang kita tidak mengukur selevel itu. Jangan kan begitu. Saya melihat ketika di jeans tadi itu ya, itu sakunya saja itu ada sebuah gambar tertentu yang mungkin kalau misalnya orang yang KW1 tidak mungkin tidak berpikir sampai sejauh itu, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kelompok profesional adalah orang-orang yang menyelesaikan detail permasalahan lebih banyak dari orang lain di wilayah yang menjadi profesional. Artinya ketika kita menjadi orang-orang sistem informasi, kita harus menyelesaikan detail permasalahan sistem informasi lebih banyak daripada orang lain. Harusnya begitu. Artinya kalau misalkan kita katakan aja misal urusan urusan modis baju dan sebagainya tidak detail tidak apa-apa karena memang itu bukan profesionalisme kita. Apakah kita setiap hari selalu pakai baju yang selalu matching antara topi, celana, sama bajunya? Itu mungkin bisa saja kita masuk di sana, tapi itu bukan bendera profesionalisme kita. Tapi ketika itu bendera profesionalisme kita, maka kita harus menyelesaikan detail lebih banyak daripada orang lain. Jika itu kita ingin disebut sebagai orang profesional. Salah satu bagiannya itu adalah standarisasi. Wirai kita atau warok kita. Jadi misalkan orang-orang sistem informasi itu adalah orang yang peka akan banyak hal tentang standarisasi. Kemarin ada orang yang mencoba untuk mau melakukan hacking terhadap akun Facebook saya. Dia posting kepada saya, Pak tolong dikomentari ini. Kemudian link itu saya coba cek, ternyata link itu mau mengambil akun saya posting. Mas ini kayaknya sampai melakukan mau meng-crack password saya. Dia dengan malu mengatakan, oh ya Pak, mohon maaf. Gitu. Nah, tradisi seperti ini itu yang harus dimiliki oleh kita sebagai pengawal sistem informasi. Meskipun ini perlu kedisiplinan yang sangat tinggi.
Tapi tradisi itu harus mulai kita bangun. Jadi bukan hanya wilayah yang haram, tapi wilayah yang subhat itu sudah kita hindari di wilayah sistem informasi. Artinya standarisasi ini harusnya benar, harusnya menjadi tradisi kita. Ada pertanyaan, apakah memang MP3 itu boleh atau tidak? Nah ini ya, mungkin bisa diperdebatkan tentang seberapa boleh syariat MP3. Sementara di standarisasi ini kan nggak boleh. Nggak boleh ya? MP4, MP5. Jadi artinya kalau misalnya di komputer itu tidak boleh MP3, artinya menghargai hasil karya orang lain. Gitu. Kenapa di MP3 itu tidak ada? Kita pernah mempertanyakan itu kemarin ke audit eksternal. Itu karena ini adalah bagian daripada proses menghargai karya orang lain. Ini menurut saya sakit sekali. Begitu. Jadi kita sangat menghargai, kita tidak mendownload seenak perut kita hal-hal yang memang harusnya secara standar internasional, standar haki, standar kepemilikan itu memang harus menjadi tradisi kita. Apalagi dengan password dan sebagainya, itu bagi kita sudah merupakan hal yang menjadi darah daging kita. Sehingga orang yang seperti kita, pengawal utama, kita itu harus punya karakter. Ya, kalau kita itu sama dengan orang-orang yang lain, ya nggak pantas kan? Kita ini orang yang menjadi core inti punggawa daripada informasinya UNED. Kalau kita sama dengan orang yang lain, maka ya kita belum profesional. Gitu. Kemarin saya diskusi dengan DSI-nya IPB. Di sana ketika kita diskusi sangat menarik, gitu, dan mereka melihat bahwa dinamika kita itu IT-nya sangat rentan. Nah dari situ mereka rencananya bulan depan itu akan datang ke sini untuk melihat seberapa kuat kepengawalan sisi informasi kita. Sampai seperti itu. Artinya kalau misalkan memang kita menunjukkan diri sebagai orang yang memang kepengawalan kita terhadap informasi itu tinggi, maka orang akan memberikan penghargaan yang cukup. Maksud saya begitu. Seorang kiai itu sangat kelihatan dari bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia ngomong, bagaimana cara dia memberikan fatwa. Itu kelihatan. Ini seorang profesional di sisi penguasaan dunia. Seorang ilmuwan itu kelihatan dari cara dia duduk, cara dia ngomong, cara dia dan sebagainya. Itu harusnya kelihatan. Kalau sampai kita belum kelihatan, maka kita belum siapa-siapa. Kita masih common people. Kita masih orang kebanyakan. Alangkah baiknya kalau misalkan kita menjadi orang yang benar-benar tenggelam di dalam bendera kita, di dalam profesionalisme kita. Gitu. Dan ini yang saya harapkan di teman-teman di punggawa sistem informasinya ini. Gitu. Jadi orang misalkan melihat Pak Musa itu langsung kelihatan, oh iya ini orang sistem informasi. Misalnya seperti itu. Orang sistem informasi itu khasnya apa? Apakah memang kacamatanya tebal atau memang logika berpikirnya selalu runtun? Begitu, atau apa itu jadi harus khas gitu. Laptop kita ketika kita dibuka tahu, oh ini hacker nih pasti. Karena beberapa tool atau beberapa dinamika hacker ada di laptop itu. Jadi semua orang harus kelihatan bahwa dia telah menyelesaikan hal yang kecil sehingga orang lain melihat, oh iya dia profesional. Ketika orang itu sudah dianggap profesional, maka biasanya akan banyak. Ya kalau kita bicara Malaysia, insya Allah bagi saya Malaysia akan banyak di dalam ketika orang itu sudah kelihatan bahwa dia profesional di bidang. Gitu. Kembali ke permasalahan audit ini, saya ingin Windri dan tim yang menjadi PIC kepengawalan ini itu memberi panduan kepada kami semua. Kira-kira atau di list
sebenarnya apa saja sih yang harus menjadi tradisi seorang pengawal sistem informasi. Maksud saya begini, kita selalu diingatkan oleh Fitri bahwa sebenarnya orang sistem informasi itu punya tradisi seperti itu. Fitri ketika berbicara ISO, teman-teman keamanan data ketika berbicara ISO itu berbicara tradisi, ya. Oke, tradisinya apa? Antivirus atau harus auto update misalkan gitu. Itu bisa nggak dibuat list, ya? Dibuat list berapa? Mau 100 item, mau 200 item. Itu adalah tradisi kita yang akan kita jadikan kebiasaan keseharian. Gitu. Jadi misalkan 3 bulan ya, ketiga tidak mengajar itu kan sebenarnya punya dokumen itu. Jadi list semua itu di list saja bahwa di dalam laptop kita minimal ada apa. Gitu, itu jelas. Dan kalau perlu ada satu orang yang melakukan random sampling begitu untuk melakukan pengecekan dari masing-masing termasuk laptop saya. Begitu. Nah, jika kita selalu diingatkan itu, maka menurut saya siapapun di antara kita itu harus sudah mulai punya tradisi bahwa MP3 itu sudah nggak boleh masuk di tempat kita. Kalau misalkan itu masuk di dalam laptop institusi, sebaiknya dikeluarkan di dalam harddisk eksternal pribadi sendiri. Gitu. Kalau misalkan memang itu peralatan dari institusi, sebaiknya sudah sesuai dengan tradisi dari keseharusan seorang penggawa IT. Gitu. Jadi mohon pada hari ini kalau bisa tim keamanan data itu memberikan list. Jadi jangan sporadis, jangan memunculkan seakan-akan liar. Jadi tolong ini dipastikan, tolong ini dipastikan, tidak munculkan semuanya. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di Direktorat Informasi dan teman-teman yang menjadi audit di USI sini. Apa saja yang memang harus ada atau harus diamankan di laptop masing-masing. Harus ada antivirus, oke. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Antivirus harus auto update. Terus kemudian antivirusnya harus seperti apa dan sebagainya. Monggo tolong di list kan, sehingga teman-teman itu tahu kira-kira tradisi seperti apa yang harus dilakukan. Dan kalau bisa itu setiap 3 bulan sekali itu ada audit untuk mengecek. Saya pikir ini menjadi tradisi, bukan hanya menjadi kagetan. Begitu. Kalau ini menjadi tradisi, kalau nanti misalkan mau audit data dan sebagainya, kita nggak perlu terlalu gelisah karena memang ini sudah keseharian kita. Jadi dipisahkan tentang mana yang tanggung jawab institusi dan mana dari tanggung jawab pribadi. Jadi kalau misalnya memang disimpan di harddisk eksternal sendiri dan sebagainya, oke, itu tanggung jawab pribadi. Kalau bisa tanggung jawab institusi, kalau bisa sebisa mungkin sesuai dengan standarisasi yang ada. Kalau tidak begitu, Bu. Jadi apa saja yang wajib dilakukan baik teman-teman jaringan maupun teman pengembang maupun apapun termasuk laptop pribadi harus seperti apa, itu kayaknya harus di list supaya itu menjadi tradisi. Dan paling tidak minimal dengan seringnya kita diaudit ini semoga menjadi makin paham bahwa ada tradisi profesional yang harus kita jalankan di dalam keseharian kita. Semoga ini menjadi lahan, menjadi awal kita untuk melantik menjadi lebih baik. Kita bahwa UNER ini sudah meraih ISO 9001, ISO dan sebagainya. Itu menunjukkan standarisasi, dan saya ingin ini bukan standarisasi, tapi ini benar-benar real bahwa orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang yang mengawal ini dengan baik. Ketika saya kemarin ke MMTC di sebuah perguruan tinggi miliknya Kominfo, perguruan tinggi negeri miliknya Kominfo, mereka sudah mendatangkan ISO 27001 tapi mereka gagal. Jadi mereka mengatakan kalau misalnya perguruan tinggi sudah bisa mendapatkan ISO 27001 itu
itu hal yang sudah luar biasa bagi mereka gitu. Dan orang-orang yang mereka selalu berpikir bahwa orang-orang yang mengawal ISO 27 adalah orang yang sudah punya tradisi yang khas di ISO 27. Dan ini harus kita buktikan kalau kita memang benar-benar sudah paham dan kita tenggelam di situ, dan kita bisa membedakan mana yang ini device institusi dan mana yang device pribadi, yang kalaupun misalkan tidak ada audit dan sebagainya, kita sudah tidak akan ada masalah. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita, sehingga paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan audit internal khususnya, yang nanti akan dilanjutkan dengan audit eksternal. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung masalah teknis terkait dengan audit internal ISO 27001 kami serahkan kepada Bu Indri sebagai lead koordinator dari kegiatan pada Bu Indri, dan tim kami persilakan. Saya pikir langsung saja nanti ditutup tanpa ada penutup dari pembawa acara ya. Saya kira dari diri kami cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk internal audit tahun ini, kita akan merencanakannya pada tanggal Mei ya, bulan Mei. Di minggu pertama tanggal hari Selasa ya. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 dan tanggal 7 di 2 hari. Kemudian untuk internal auditornya ini adalah saya dan Bu Monika. Dan untuk lead auditornya untuk tahun ini kami akan menyerahkan ke Bu Monika. Kemarin kita sudah sempat dengan Bu Monika juga. Untuk informatif branding nanti yang akan dicek itu adalah seperti berikut, mungkin dari teman-teman IB, dan juga nanti untuk yang audit nanti adalah Bapak Subokka dengan saya. Yang pertama terkait dengan helpdesk, yang terkait dengan manajemen komplain helpdesk, manajemen komplain berkampus, kemudian sasaran mutu, kontrak kinerja GSI dengan Bapak Rektor dan pencapaiannya. Kemudian ada manajemen mutu yang terkait dengan keamanan data, dan tiap seksi punya ya. Terus kemudian log buku tamu DSI, pelabelan aset, kemudian SLA Cyber Campus. Kenapa SLA Cyber Campus ada di IB? Karena siap belum masuk ke dalam skop seperti tahun lalu. SLA untuk Cyber Campus ditempatkan di informasi training. Kemudian SLA staff tahun lalu juga seperti ini, sama. Kemudian pemetaan untuk ruang harddisk baru, mana yang dapat diakses umum dan mana yang tidak. Nah, kita punya ruangan baru ke harddisk itu ya. Terus kemudian untuk SLA backup software, kenapa kok pemetaan ruang harddisk baru itu diperlukan? Karena nanti rencananya eksternal auditornya akan diletakkan di situ. Karena kalau di lantai 3 terlalu merepotkan kami karena kami harus naik turun, jadi harapannya nanti untuk yang eksternal audit itu akan diletakkan di sana. Yang tempatnya UNAS kemarin. Nah itu dirapikan dulu Pak, itu kan ada kayak oper-oper yang berserakan dan masih kan itu nanti harapannya sih bisa masuk ke ruangan yang sebelahnya itu Pak, nanti itu kan bisa ditutup kacanya. Nah itu kan ada kayak meja putih di tengah. Bisa Pak Mas? Bisa, harusnya bisa. Nanti ada di situ gitu. Nah kalau kita lantai 3 kayak kemarin itu akhirnya auditornya yang hari keduanya mintanya di ruangan saya Pak. Nah kalau di ruangan saya sama 3 ya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
harapannya sih nanti di sana gitu, jadi biar lebih nyaman juga dan teman-teman juga nyaman juga di tempat duduknya masing-masing, jadi nggak bingung sendiri karena auditornya ada di situ gitu. Seperti itu. Mungkin dari IB ada yang mau ditanyakan? Semoga sudah siap. Semoga sudah siap, nanti kita bantu kok Pak. Tapi memang skupnya ini atau memungkinkan untuk berkembang ya? Artinya bisa berkembang Pak. Enggak, ini nanti ini yang kemarin kan ya? Apakah mungkin nanti audit yang baik internal maupun eksternal tiba-tiba meluaskan dari item yang ada ini? Memungkinkan tidak? Memungkinkan Pak, seperti kayak kemarin kan pengecekan untuk di komputer-komputer itu kan, jadi kayak antivirusnya, terus kemudian nanti juga untuk manajemen password kemarin kan ceknya kan gratis itu Pak. Nah itu tapi kan untuk penanggung jawabnya kan mestinya disiap gitu kan kemarin, apakah sudah memang benar-benar dirubah atau tidak gitu. Terus kemudian juga untuk log screen itu juga kan biasanya juga di situ. Karena kan dia tempatnya paling depan, biasanya pertama kali dicek kan biasanya di IB juga. Kayak gitu Pak. Ya itu yang harus di list juga ya, supaya kita paling tidak menutup semua kemungkinan yang mungkin akan menjadi celah untuk temuan gitu. Misalkan saja semua layar di plasma itu harus ada apanya gitu ya. Iya. Itu yang perlu dipastikan, ditulis semua sebanyak mungkin juga tidak apa-apa. Jadi nanti kita checklist ini sudah gitu. Ya. Nanti siapa yang menjadi penanggung jawab dan sebagainya yang dari semua ada di sini itu jelas gitu. Kalau sekarang ini Pak Heru semua ini berarti ya. Iya. Pak Heru harus memastikan semua elemen ini jalan ya. Jadi ini harus checklist. Saya ingin Pak Heru melakukan checklist dari semua ini, mana yang masih belum bisa ditangani dan bisa dihandle dan mana yang sudah gitu. Karena sangat mungkin untuk mereka itu kan melakukan random sampling terhadap komputer helpdesk, terhadap PC yang di dinding itu, termasuk juga yang di komputer yang dipakai untuk nanti presentasi. Itu kan coba sekarang dicek ada MP3-nya apa enggak, ada antivirusnya, itu yang bahaya. Itu yang siapa yang bertanggung jawab di sini itu harus jelas. Itu Pak. Kan di situ kan sebenarnya hanya karena permasalahan cyber kampus siapnya belum masuk, hanya iya. karena itu gitu. Sebenarnya kan misalkan SLE cyber kampus bagaimana sama SLE backup software itu sebenarnya bukan IP kan secara Itu nggak apa-apa. Tapi paling tidak ini nanti saya ingin Bu Indri memastikan ini PIC-nya siapa, gitu ya. Jangan auditornya dari PIC kan, auditor kan bagian koreksi. Jadi siapa PIC yang memastikan bahwa ini berjalan dengan baik gitu. Jadi misalkan helpdesk, oke, ini Pak Heru. Kemudian ini siapa, SLA mungkin Pak Pandi atau Pak P dan seterusnya gitu. Ya, terus SLA staff itu mungkin Pak Musa. Itu masing-masing harus memberikan report bahwa ini sudah clear. Ya kalau itu menulis keseluruhan itu Pak. Ya, keseluruhan permasalahan ya. Betul. Bukan bisa ini. Bukan dipisah gitu. Berarti yang Enggak, tapi kalau tidak ini nanti buat auditnya supaya seakan-akan gampang gitu Pak. Dan Iya, tapi karena sebenarnya bagi kita sebenarnya harusnya semuanya. Harusnya semuanya dia. Iya. Kalau untuk GSI mungkin semuanya, tapi kalau untuk auditornya ya ini nanti yang akan dicek untuk cek informasi branding seperti itu. Oke. Ini untuk yang IB, terus kemudian untuk yang network hampir sama, pasti ada sarmut yang kontrak kinerja sama Pak Rektor dan pencapaiannya, kemudian juga manajemen itu yang terkait dengan keamanan data dan bagaimana pencapaiannya, kemudian log buku tamu untuk akses masuk ke data center, terus kemudian analisis firewall, kemudian manajemen log analyzer, kemudian monitoring server dan koneksi, keefektifan server room, kerapian di data center, dan monitor suhu dan maintenance AC. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk yang di network. Ya, data center
ini kan bukan hanya AC Bu ya. Jadi data center itu macam-macam. Jadi termasuk juga yang apa? Semprotan kebakaran itu. Kebakaran itu ya. Kemarin sih belum ada masalah sih Pak dengan apa yang sekarang ini. Begini, bisa nggak? Mungkin teman-teman yang nanti mengaudit itu juga bisa membantu. Kira-kira apa yang memungkinkan untuk jadi temuan gitu ya? Kadang-kadang aneh gitu ya. Seperti kemarin itu yang ISO 9001 itu gara-gara mereka connect ke webnya FK nggak bisa, itu jadi temuan. Gitu. Padahal sebenarnya masalahnya mungkin bukan masalah yang kritis itu, tapi ketika mereka coba sekarang saya ingin lihat webnya FK gitu. Ketika dicoba di situ nggak nyambung, itu mungkin karena apakah routernya sedang bermasalah atau apa di situ. Itu mereka nggak peduli gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah meskipun bukan temuan mayor gitu ya, tapi kadang-kadang aneh-aneh gitu. Nah kayak gitu. Ini yang sebisa mungkin untuk kita mencoba merapikan supaya kemungkinan-kemungkinan yang ada itu bisa tereliminir dari kemungkinan untuk jadi temuan. Salah satu contoh kemarin ketika yang ini yang 27.000 itu kita masih minim sekali. Yang 9.000 itu ada laporan yang ditanya, ini kira-kira pembuangan sampahnya ini sampai pH berapa? Itu dia nggak bisa jawab, itu jadi masalah. Sampai seperti itu. Jadi kemudian K3-nya jadi ditanyakan dan sebagainya. Nah, ya, kalau nggak ada teman kan mereka saya kan jangan mungkin tidak bekerja mungkin gitu ya. Nah, yang jadi masalah di network ini kan data center. Apakah memang nanti misalkan kuncinya harus ada, hal yang kecil seperti itu. Apakah terus kemudian lognya teranalisa. Nah itu kalau bisa sekuat yang bisa kita lakukan, kita munculkan semua apakah memang ini sudah clear atau belum. Paham ya? Gitu. Jadi di sisi data center itu sebaiknya apa sih yang tolong dicek? Di sisi analisa untuk aset manajemen itu sebenarnya apa saja sih yang perlu dicek? Nah itu kayaknya makin detail makin bagus. Gimana Pak? Monggo lanjut. Ya, untuk auditornya yang network rencananya dengan Pak Agus Adianto dan Bu Malika mungkin. Ya, Bu Malika bisa lebih mendetailkan apa saja, gitu termasuk juga akses root, siapa yang punya dan sebagainya kan. Itu sampai sana ya? Enggak? Kemarin itu kita sempat membuka juga untuk yang firewall itu kan, dan juga yang monitoring itu ya, kalau nggak salah Koko mungkin tahu kemarin ya. Itu sampai ke sana sih. Untuk Ya. eksternalnya. Nah, gini, harus ada dua kubu. Satu kubu yang menyiapkan, satu kubu yang mencoba mengkoreksi gitu kan. Ya, jadi yang tim yang akan mengkoreksi sini itu mencoba memunculkan kira-kira apa yang memungkinkan untuk dianalisa sebanyak mungkin. Jadi kalau terlalu sedikit malah nanti kita menjadi merasa yakin clear semua. Kalau idealnya ya sampai rule-rule-nya yang ada. Ya monggo. Apa yang kita sampai apa yang mampu misalkan dan apa yang tidak mampu nggak apa-apa. Sampai misalkan saja mejanya teman-teman itu harus bersih apa. Nah itu yang itu harus dimunculkan. Gitu. Jadi harus bersih ini. Oke, siapa yang tanggung jawab? Misalkan kamu saya bagian kita marah-marah, jadi coba misalkan. Nah itu siapa yang memastikan bahwa meja ini selalu bersih dari apa? Nah itu sedetail mungkin tolong teman-teman yang mau melakukan audit membuat itu supaya teman-teman yang bertanggung jawab di wilayahnya bisa memastikan oh ya checklist ini oke, ini tidak. Ya. Untuk network mungkin Mas Andi kayaknya kok no komen berarti oke semua ya sudah ya. Tidak masalah. Sudah siap semua network. Kurang ya kayak. Terus kemudian untuk yang kemarin datanya dalam tempat kami sendiri sama
untuk di BCP ini kita belum melakukan Pak. Jadi kemarin itu jadwalnya harusnya Mei, jadi mungkin awal Mei sampai setelah internal audit sebelum kita akan melakukan uji bisnis continuity plan-nya. Nanti mungkin akan melibatkan teman-teman sahabat kampus dan teman-teman network untuk uji BCP-nya. Oke. Saya usul Bu, gimana kalau misalnya ini dibuat Excel ya. Jadi eventnya apa, PX-nya siapa, kemudian statusnya. Ya. Gitu. Gimana Pak? Jadi di situ nanti semua di list. Nanti saya bikin nambahkan. Kayaknya ini masih banyak yang kurang. Menurut saya sih. Ini bisa banyak sekali. Jadi kemungkinan kecil. Jadi mungkin bukan hanya file MP3, torrent, terus file hacking itu. Ya. Itu juga harus. Saya install semua. Iya. license License itu. Kayak gitu. Jadi polisinya betul. Nah itu mohon itu dibantu lah teman-teman yang mau mengaudit. Ayo ini semua terlicense betul atau tidak. Terus ini software yang boleh atau tidak. Ada semua gitu. Ya termasuk juga yang dari Sebelum atau internet manajemen gitu ya. Itu role-nya apa saja. Gitu itu kan juga harus dipastikan. Meskipun kita hanya berlangganan hanya beberapa license aja ya karena kuat. Ya kan begitu betul. Ya. Masih banyak ini. Dan siapa case-nya memastikan role-nya sebelum siapa yang bertanggung jawab. Nah itu nanti ketika ada apa-apa jelas jadi untuk siapa. Kalau ada temuan di situ jelas jadi nggak bisa. Oke. Untuk auditornya nanti dari untuk data itu ada Pak Sukoka dan Pak Agus Adianto. Karena nanti kalau saya sama pembagian juga makan sebenarnya. Saya makan saya. Itu video bajakan itu maksudnya apa? Di-download dari YouTube itu bajakan juga. Film itu Pak. Video. Nah ya, itu dari YouTube itu bajakan juga ya. Padahal itu mengizinkan. Ya. Kan film-film juga. Pokoknya nggak boleh film apapun ya. Nggak boleh. Film profil UNER gitu yang kita buat Kalau sendiri. benar ya apa Pak? Kalau video bajakan itu kan kayak misalnya di itu kan film-film yang sekarang sudah dipasang di situ gitu kan. Itu kan nggak boleh. kuliah nggak boleh. Video kuliah saya. Ya. Pokoknya film diminggirkan semua gitu Iya, ya. film. Jadi searching MP3, MP4, MOV gitu. Tapi kalau itu mau jadi budaya kan minggir terus Pak selama ini. Tidak, harus ada pemisahan mana wilayah pribadi dan mana wilayah itu. Jadi setiap kita harus punya hadis seksional yang memang itu memang wilayah pribadi. Jadi ketika ada aturan itu ya nggak boleh muncul karena ini wilayah pribadi kalau jadi pribadi. Nggak boleh disimpan di laptop ya. Ya, laptopnya aja nanti. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu hacking dan sebagainya, jangan disimpan di laptop. Gitu, torrent gitu ya nggak boleh disimpan di laptop. Oke, lanjut. Terus kemudian ada untuk kasusnya. Ini tadi kan sebenarnya berarti masih Pak Musa siapa ya? Iya. Jadi nanti untuk kasusnya itu ada kepegawaian termasuk yang background check itu yang kemarin juga sudah ditemuan. Kemudian ketaatan terhadap instalasi software, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya ini masih gede Bu ya, artinya Iya. didetailkan ya. Kepegawaian itu termasuk apa itu yang kemarin kepolisian itu Pak? Iya, background check itu Pak. Itu apa izin sorry, SKCK. Nah, SKCK itu di UNER itu sudah diminta itu SKCK kan? Padahal itu dibutuhkan. Nah itu yang sampai sekarang kan enggak belum. Kalau Ya? PMS stop Pak yang diminta. PNS saja kalau Oke. tidak. Loh sebenarnya kan siapapun yang bekerja di keamanan data itu kan harus secara kepolisian kan dia Iya. aman. Padahal itu kalau di apa yang persyaratan ketika penerimaan itu ada diminta SKCK, tapi ketika sudah masuk mereka tidak diminta SKCK. Nah terus gimana ngatasi ini? Ya itu kan harus di UP ya Pak. Ya, bukan. Kemarin itu kita lolos di sini. SKCK itu gawe semua saudara atau Enggak, yang sih Pak, karena kita dia itu kan pengawal Iya. data, harusnya data? pribadinya baik. Salah satu bukti pribadi baik ada SKCK meskipun tidak. Gitu. Kemarin kita bisa lolos itu kita janji kalau misalnya nanti
Dan sementara ini kan belum ada pegawai baru ya. Belum. Atau mungkin ini kita mintakan ada pegawai baru nanti. Iya. Iya, kita janji begitu. Kalau kita terima pegawai baru kurang kita. Jadinya begitu banyak pegawai. Iya. Tapi saya bayangkan saya kalau fakultas udah gimana? Ya. Isinya ada. Dan kayaknya awalnya kan sudah minta semua pegawai SI itu harus lewat kita. Oh, ya kalau seperti itu lebih mudah ya. Ya. Rasanya untuk perekrutan selalu ada syarat itu. Tadi apa cukup kita minta fotokopinya saja. Iya, iya. Itu nanti kita Yang buat. penting ada Pak, yang Atau gini Pak, dibuatkan Pak Heru, tolong buatkan surat bahwa untuk semua pegawai, untuk semua penerimaan yang berhubungan dengan sistem informasi wajib untuk memenuhi, wajib untuk mengirimkan data ini ke DSI gitu. Jadi seperti SKCK, Pak. Dan itu nanti kita pakai sebagai bahan ini. Oh ini loh kita sudah minta, gitu Ya loh. syaratnya apa aja nanti? Lah mesti sampean sing ngarang lho. Masa aku kabeh. Nah, selain SKCK itu apa? Nah, itu sampean ngobrol sama Bu itu. Ya, misalkan proporsi tubuhnya gimana? Intinya masalahnya intinya kepatuhan pada undang-undang. Bukan permasalahan kebisaan dia. Itu namanya rahasia. Kepatuhan pada peraturan pemerintah. Jadi SKCK itu kan bagian daripada kepatuhan pada peraturan. Tapi untuk yang sudah ada ini kan nggak perlu kan? Enggak perlu. Yang kan data. Ya. Tapi dengan adanya surat itu yang kita upload lewat e-office itu kan kita bisa pakai sebagai bukti ini loh. Kita sudah, kalau sebelumnya kan kita hanya ngomong, gitu loh. Itu munduran suratnya. Masa mau audit sekarang begitu? Enggak apa-apa, daripada tidak ada. 1 bulan. Baru Baru nih Pak, di Januari sekalian tuh. Itu mundur. Enggak bisa, surat kita kan nggak bisa mundur. Kan belum ada e-office. Bisa mengatur. Iki direkam iki masalahnya. Tiap jenderal. Bisa dipoto. Ya wes. Ya,